Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kampung santri sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Bang Widi. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang hal yang beda dari biasanya. Dimana biasanya saya suka membahas tentang aneka makanan, jajanan, ataupun babuan ya. Dalam hubungannya dengan asam lambung, dengan GERD, dengan MAH ya. Apa-apa efeknya ya, kemudian rambu-rambu apa saja ya. Tapi pada sesi pertemuan ini saya membahas yang agak lain ya. Saya membahas tentang OCD ya, atau over compulsive disorder ya. Jadi bukan biasanya ya, biasanya orang yang menderita asam lambung itu biasanya disertai dengan kecemasan ya. Sedangkan kecemasan itu biasanya itu dia juga kena OCD. OCD itu nggak yakin ya, gampangannya gitu, nggak yakin dan suka ngecek ya, suka memastikan secara berlebihan ya, sehingga dirinya tersiksa ya. Contohnya apa sih OCD itu? Yang paling sering itu ya contohnya sikap perfeksionis ya. Jadi semuanya itu harus dalam bentuk yang teratur, kemudian lengkap, dan dia juga harus membuat pikiran itu nyaman. Jadi pikiran itu cari nyamannya. Jika melihat sesuatu objek yang kurang rapi, dia itu berusaha merapikan. Contohnya ketika melihat sandal yang berserakan, contohnya ya, itu dia sudah nggak enak gitu. Ini harus diluruskan. Melihat kancing baju yang kurang kurang rapi ya, seperti ini contohnya, ini sudah berasa nggak nyaman, harus rapi ya, perfeksionis ya. Tapi itu tidak untuk semua hal ya, tertentu saja ya. Kadangkala melihat sesuatu yang nggak rapi itu biasa saja, tetapi ada kalanya ketika kambuh ya, dia melihat sesuatu itu harus dirapikan. Kalau enggak dia pusing ya, dia kayak sumpek ya, dia kayak susah, stres ya, rasanya seperti itu teman-teman ya. Pernahkah ada teman-teman yang menderita demikian ya? Yuk kita bahas ya. Sebenarnya itu bahaya sih enggak sih Bang? Itu kalau enggak bahaya, kalau enggak berlebihan. Ya kalau masuk kategori bahaya kan kalau sampai melukai diri sendiri atau sampai merugikan orang lain ya. Dan itu ada batasnya antara waspada, kemudian menyukai keteraturan ya, itu ada batasnya ya. Bukan berarti orang yang suka menata sandal rapi-rapi itu kena OCD, bukan ya, karena memang dia hobinya dari kecil memang suka sesuatu yang rapi ya, sudah menjadi kebiasaannya dari kecil ya, kebiasaan dari orang tuanya. Yuk kamu kalau nata baju rapi ya, nata sandal rapi, nata buku rapi gitu ya. Ada lagi yang memang kebiasaan dari kecil tuh dibiarkan nggak masalah ya, semrawut, nggak urut ya. Kalau orang OCD itu nggak harus nuntut, harus urut ya, harus tertata, harus urut, perfeksionis ya. Cirinya kalau itu sudah masuk dalam kategori harus diobati itu seperti apa? Kalau dia tuh berlebihan dan itu sudah merusak ya. Contohnya sampai-sampai levelnya itu sampai nggak mampu mengendalikan ya. Katakanlah ketika melakukan perjalanan ya, semisal berangkat sekolah atau kerja itu, dia lupa ya apakah kunci jendela kamarnya sudah dikunci apa belum ya, sampai-sampai dia itu kembali ya. Sampai-sampai dia harus kembali ke rumah gitu ya, untuk memastikan, atau malah kadang nggak percaya, nelpon orang rumah, tolong jendela atau pintunya dikunci gitu ya, tapi dia nggak percaya gitu ya. Takutnya yang dikasih kepercayaan itu, yang dititipi mungkin saudara atau orang tuanya di rumah itu nggak ngunci gitu, sehingga dia tuh bersusah payah kembali menempuh perjalanan pulang untuk hanya sekedar mengunci jendela atau pintunya ya. Dia nggak mampu mengendalikan, nggak mampu mengalihkan, nggak mampu mencuekkan. Nah itu sangat menyiksa ya. Kecuali itu berhubungan dengan safety ya, kayak gini contohnya, sudah jalan semisal 3 kilo baru ingat ya, tadi kompor udah dimatikan atau belum ya. Nah ya itu kembali lagi ya,
silakan kembali, tidak apa-apa, karena itu demi safety ya. Karena kalau benar-benar terbakar, kebakaran, tentu yang rugi juga diri sendiri, keluarga juga, tetangga sekitarnya. Bahaya sekali, mending kembali sekalian. Nah, itu masih belum termasuk dalam kategori yang harus diobati ya. Yang perlu diobati itu kalau sudah sampai rumah, kemudian sudah ngecek itu, sudah dimatikan, kemudian berangkat lagi, tapi mendadak di tengah jalan dia tiba-tiba ingin kembali ngecek lagi. Ngecek kompor yang sama, di tempat yang sama, di rumah yang sama. Itu yang harus diperangi, harus dipulihkan ya. Dengan cara terapi ataupun dengan apa ya, dengan psikiater ya, itu seperti itu. Tapi kalau masih berangkat kemudian mendadak teringat karena itu mungkin bahaya ya, atau mungkin ada setrika yang masih belum dimatikan ya, ya kembali saja, nggak usah berpikir itu memang saya OCD, saya punya gangguan pikiran, saya punya gangguan mental, gangguan jiwa. Apakah ini awal dari kegilaan? Apakah ini awal dari gangguan jiwa? Bukan, itu adalah kewaspadaan dan itu bagus. Ya, karena apa? Otak manusia ini punya mode mempertahankan diri dan melindungi diri ya. Mode safe, mode aman, mengamankan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Itu wajib ya, harus kembali itu cek lagi. Ya, yang jadi masalah itu kalau sudah ngecek, sudah beres, kemudian keluar lagi, kemudian masih kena problem yang sama, masalah pikiran yang sama. Tadi sudah saya cek, apa memang udah benar-benar mati ya? Sampai kembali lagi, berulang-ulang sampai mungkin 5 kali. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau hanya balik 1 kali itu kan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, itu ya, itu mungkin agar videonya kepanjangan akan saya lanjut di video yang lain. Jadi inti dari video ini, jangan sedikit-sedikit menuduh diri sendiri kena OCD ya. Bedakan antara OCD dengan waspada, dengan hati-hati, itu beda sekali. OCD itu memang sudah benar-benar sebagai bentuk apa namanya, bentuk kelainan ya. Itu kalau waspada itu memang murni dari otak yang melindungi diri sendiri ya. Khawatir kalau ini nggak dikunci, khawatir apa, ada pencuri yang masuk, itu lumrah ya, bukan OCD itu namanya waspada. Dan itu bagus ya, kalau sudah benar-benar dikunci, kemudian keluar, balik lagi, ngecek kunci lagi, berangkat lagi, kemudian ngecek kunci lagi. Nah itu, nah, jadi bedakan. Kalau masih 1 kali masih oke, tapi kalau sudah lebih dari 1 kali, nah itu yang harus teman-teman perbaiki ya. Ini seperti itu, jangan gampang-gampang nuduh diri sendiri terkena OCD ya. Bedakan antara waspada, hati-hati, dan OCD. Nanti di lain waktu akan saya tambahkan video-video tentang OCD ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, tonton terus video saya karena ada hubungannya ya antara membahas tentang makanan, tentang asam lambung, dengan kecemasan, dan OCD. Lihat orang OCD, dia pasti akan punya kecemasan, cemas, khawatir kalau ada pencuri masuk, khawatir, was-was kalau belum belum mematikan kompor, belum mematikan listrik, khawatir kalau ada apa-apa anggota keluarga atau anak yang nggak pulang-pulang atau sudah waktunya pulang kok nggak pulang-pulang. Itu semuanya berhubungan dengan kecemasan. Kecemasan berhubungan dengan OCD ya, maaf saya ulangi, OCD berhubungan dengan kecemasan, kecemasan juga berhubungan dengan lambung ya. Orang yang cemas karena OCD itu pasti kan dia panik ya, dia pasti akan cemas, takut ya. Kalau takut apa yang keluar? Asam lambung. Cuman juga dibalik, salah makan, makan pantangan, kemudian perutnya nggak enak, kemudian cemas ya. Cemas kemudian khawatir yang berlebihan, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ada masalah dengan paru-paru, dengan jantung, dengan apapun yang ada di dalam perut. Nah itu semua juga berhubungan. Jadi asam lambung, anxiety, dan OCD itu menurut saya ada hubungannya. Yuk kita bahas pelan-pelan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, channel yang sederhana ini. Barangkali ya, dari apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat jiwa dan raga.